Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 Season 2 episode 10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan pacar-pacar Rentaro yang kini sedang latihan memakai make up dengan Mimi yang kini menjadi pemandunya. Rentaro yang tahu pun di sini merasa tak sabar untuk menunggu hasil setelah pacar-pacarnya memakai make up. Dan selang beberapa saat ketika Rentaro hendak pulang, di sini Rentaro kebetulan bertemu dengan teman kelasnya yang bernama Kakure. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba ada angin kencang yang kini mengenai Rentaro dan juga Kakure. Namun yang membuat Rentaro kini terheran-heran, di sini Kakure malah lebih mementingkan rambut poninya daripada roknya yang kini agak tersingkap. Dan bahkan saking pedulinya Kakure dengan poninya, sampai ia tak peduli ada sebuah besi yang akan mengenai dirinya. Dan untungnya Rentaro berhasil menyelamatkan Kakure sehingga membuat Kakure di sini tidaklah terluka. Tapi ketika Rentaro yang tak sengaja saling pandang dengan Kakure, di sini tiba-tiba Rentaro merasakan aura aneh yang lagi-lagi ternyata di sini Kakure merupakan pacar selanjutnya dari Rentaro. Namun karena Kakure lebih mementingkan poninya, sehingga membuat Kakure tidak terlalu peduli dengan aura aneh yang baru saja ia rasakan. Lalu setelahnya Kakure pun di sini meminta maaf kepada Rentaro karena sebenarnya dirinya orangnya memang agak pemalu. Oleh sebabnya Kakure memilih menjaga poninya untuk menutupi wajahnya agar dirinya tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Dan ketika Kakure tahu bahwa ternyata Rentaro sadar akan keberadaannya, di sini ia pun malah tiba cukup shock karena bisa-bisanya ada orang lain yang sadar dengan keberadaannya. Dan ternyata sejak dulu Kakure memang suka menutupi wajahnya dengan sebuah topeng karena saking malunya Kakure untuk berhadapan langsung dengan orang lain. Rentaro yang tahu pun di sini agak menyayangkannya karena gadis seimut Kakure malah sengaja menyembunyikan wajahnya yang cantik. Kakure yang tahu pun di sini malah merasa sangat malu ketika dikatakan imut oleh Rentaro. Namun yang membuat Rentaro di sini merasa sangat terkejut sebab tiba-tiba Kakure sudah tidak ada di hadapan Rentaro dan hanya menyisakan sebuah boneka kecil. Hari esok pun tiba. Saat ini Rentaro mendapat surat dari Kakure dalam lokernya yang ingin berterima kasih kepada Rentaro. Dan di sini Rentaro juga diberikan boneka kecil karena Kakure punya hobi untuk membuat sebuah boneka. Rentaro yang tahu pun di sini merasa baper atas pemberian yang diberikan Kakure kepada dirinya. Lalu di saat berada di kelas, ketika Rentaro yang mencoba menyapa Kakure, di sini Kakure malah tiba-tiba menghilang dan meninggalkan sebuah boneka. Dan ternyata hal tersebut terus Kakure lakukan di saat Rentaro yang mencoba untuk menyapa Kakure. Rentaro yang tahu pun di sini merasa penasaran dan kini ia pun langsung bertanya kepada pacar-pacarnya kenapa Kakure orangnya suka sembunyi. Dan di sini pacar Rentaro pun menjelaskan bahwa Kakure orangnya memang cukuplah pendiam. Tapi meski begitu, sebenarnya Kakure punya wajah dan tubuh yang cukup cantik. Rentaro yang tahu pun di sini sadar bahwa alasan Kakure sering menutupi dirinya karena Kakure merasa risih ketika orang-orang memandangi dirinya yang cuma fokus pada wajah dan tubuhnya yang menawan. Dan singkatnya, ketika Kakure yang sedang lengah, di sini Rentaro berhasil untuk mengajak Kakure berbicara dan Rentaro pun di sini langsung meminta maaf karena sampai membuat Kakure merasa ketakutan kepada dirinya. Namun ternyata alasan Kakure sering menghindari Rentaro karena Kakure merasa malu ketika dirinya bertemu langsung dengan Rentaro. Dan singkatnya di sini Kakure pun mengungkapkan perasaannya kepada Rentaro. Namun karena saking malunya, di sini Kakure pun langsung sembunyi ke dalam kelas. Dan ternyata di sini Kakure cuma melakukan teknik pengalihan dengan ia yang menggunakan bonekanya sebagai bentuk pengalihan agar dirinya bisa langsung sembunyi dengan cepat. Lantas karena Kakure kini masih merasa malu, sehingga kini Kakure pun langsung sembunyi entah kemana ketika dirinya yang kini berhadapan langsung dengan Rentaro.
Dan bahkan saking gesitnya, di sini si narator pun mengatakan bahwa Rentaro di sini sampai dibuat menyerah karena Rentaro tidak bisa bertemu dengan pacar barunya tersebut. Namun di sini Rentaro tidak akan membiarkan anime ini tamat begitu saja, sehingga kini Rentaro pun akan berjuang keras agar dirinya kini bisa menangkap Kakure. Dan singkatnya, di sini Rentaro pun berhasil menjebak Kakure di dalam kelas dengan ia yang kini selalu siaga pada titik buta penglihatannya. Dan di saat Kakure yang tengah kelelahan, di sini akhirnya Rentaro pun bisa menemukan Kakure karena Rentaro bisa mendengar suara nafas kelelahan dari Kakure. Dan pada akhirnya karena kini Kakure terus dibuat baper oleh Rentaro, sehingga kini Kakure pun setuju untuk menjadi pacar selanjutnya dari Rentaro. Lalu karena hari ini Kakure terlalu banyak gerak, di sini malah membuat penyangga opanya sampai lepas dan sampai menunjukkan ukuran aslinya Kakure. Dan di sini Hakari pun tentunya merasa sangat terpukul karena ada lagi pacar dari Rentaro yang kini opanya lebih besar daripada dirinya. Hari esok pun tiba, dan di saat Rentaro yang tengah memperkenalkan kepada pacar-pacarnya bahwa dirinya kini akan menjadikan Kakure sebagai pacar selanjutnya, di sini Kakure pun langsung diterima dengan baik. Apalagi Kakure di sini orangnya memang sangat baik. Tapi karena Kakure tidak terbiasa berbincang dengan orang banyak, sehingga kini ia pun seketika menghilang dan kini ia pun bersembunyi di belakangnya Rentaro. Lantas karena Rentaro ingin Kakure bisa akrab dengan yang lain, sehingga di sini Rentaro pun ingin mengadakan permainan peta umpet dengan Rentaro yang nanti akan menjadi penjaganya. Tapi dengan syarat mereka tidak boleh ada yang pindah-pindah tempat setelah Rentaro yang sudah mulai untuk mencari. Dan untuk orang yang terakhir yang berhasil ditemukan Rentaro, nantinya akan mendapatkan hadiah Kisu dari Rentaro. Namun ternyata untuk hadiah Kisu di sini adalah bisikan dari Hahari yang kini sedang mencoba cosplay menjadi detektif Conan. Dan pada akhirnya kini mereka pun telah sepakat dan Rentaro pun mulai berhitung selama 5 menit. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Rentaro yang kini sedang mencari pacar-pacarnya, saat ini kita diperlihatkan Medo dan juga Kurumi yang kini tengah sembunyi di langit-langit lorong sekolah. Dan ternyata Rentaro di sini tidak bisa menemukan mereka karena tempatnya juga sulit untuk disadari Rentaro. Lalu kini Rentaro pun masuk ke gudang olahraga karena merasa tempat ini cukup bagus untuk bersembunyi. Dan benar saja di sini Rentaro pun berhasil menemukan Hakari dan Karane yang kini tiba-tiba muncul dari sebuah balok. Yang mana karena mereka tak tahan bersembunyi di tempat yang sempit, sehingga akhirnya mereka pun kini harus ketahuan oleh Rentaro. Lalu setelahnya Rentaro pun masuk ke ruangan laboratorium karena merasa Kusuri pastinya ada di sini. Dan benar saja kini Rentaro pun berhasil menemukan Kusuri yang bahkan kini sedang tidur bersama Mimi di dalam laci. Kemudian kini Rentaro pun pergi ke perpustakaan yang kemungkinan merupakan tempat sembunyi dari Shizuka. Dan benar saja karena di sana ada kardus besar yang agak mencurigakan. Ternyata kini Shizuka ada dalam kardus tersebut yang ternyata kini juga ada Nano di sebelah Shizuka. Lantas kini Rentaro dan pacarnya pun pergi ke kantin karena ia merasa Kurumi pasti akan sembunyi di dalam kantin. Dan benar saja di sini Kurumi malah keluar dari bawah meja bersama Hahari sebab Hahari di sini merasa kegirangan dengan Kurumi yang kini tengah nempel dengan opanya. Dan selanjutnya ketika Rentaro dan pacarnya sedang lewat lorong, di sini Nano melihat banyaknya keringat di lantai yang ternyata berasal dari Medo dan juga Kurumi yang kini sedang bersembunyi di langit-langit lorong. Yang mana karena mereka berdua telah bersembunyi di sana sejak tadi, sehingga tentunya membuat mereka pun di sini jadi kelelahan. Lalu yang terakhir, kini mereka harus menemukan Kakure yang merupakan ahlinya dalam hal bersembunyi. Tapi karena kini mereka tidak boleh berpindah tempat, sehingga harusnya mereka bisa menemukan Kakure. Lantas kini mereka kebetulan bertemu dengan wakilnya Hahari yakni si nenek lampir yang kini sedang membawa barang sitaan para murid. Dan di sini mereka pun sempat mengira bahwa Kakure kini tengah sembunyi di dalam kardusnya nenek lampir. Namun ketika mereka membukanya, ternyata di dalamnya hanya ada barang-barang sitaan saja. Tapi di sini Rentaro pun merasa penasaran kenapa di dalam kardus itu terdapat sebuah boneka miliknya Kakure. Dan singkatnya di sini Rentaro pun berhasil menemukan Kakure yang ternyata kini bersembunyi di balik rambutnya si nenek lampir.
Seketika nenek lampir pun di sini merasa tubuhnya agak ringan dan kini ia pun berniat untuk mencari barang rampasan yang selanjutnya. Dan karena Hahari di sini adalah kepala sekolahnya, sehingga ia pun terbesit punya niatan untuk memecat si nenek lampir itu. Lantas karena Kakure di sini yang menjadi pemenangnya, sehingga kini Kakure pun berhak mendapatkan kisu dari Rentaro. Namun karena Rentaro tahu bahwa Kakure orangnya cukup pemalu, sehingga kini Rentaro pun memilih untuk lain kali saja untuk berkisu dengan Kakure. Lalu setelah pacar Rentaro telah berpaling, di sini Rentaro pun langsung mengkisu Kakure di saat Kakure yang kini sedang lelengah. Namun karena kini Kakure merasa sangat malu, sehingga kini Kakure pun lagi-lagi pergi entah kemana. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.